Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipa Widya Utami dengan NIM 2311219 kelas PAI 2G. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kias, ijma, dan istinbat yang berupa tugas UAS usul fikih yang diampu oleh dosen Pak Edi Waluyo. Baik, di sini langsung saja masuk ke 3 materi beserta penjelasannya secara singkat dan jelas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid tentang hukum tertentu pada waktu tertentu yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, apa sih contoh ijma? Nah, contoh ijma itu adalah kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya sesuatu, contohnya minyak babi. Nah, menghasilkan kesepakatan tersebut berupa membukukan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Nah, yang kedua itu hukum Islam pertama itu adalah Al-Quran. Nah, apa fungsi dari ijma? Ijma menepati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukum lain dalam Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijma. Nah, ijma itu banyak sekali ya. Ada ijma sukuti, ada syari. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 ijma tersebut dan maksud atau arti dari ijma tersebut. Nah, yang pertama ijma syahri adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum mengenai persoalan dengan mengemukakan pendapat secara jelas melalui fatwa atau keputusan hukum tiap-tiap mujtahid. Nah, tiap-tiap mujtahid di sini itu mengeluarkan pernyataan dan pendapatnya dengan jelas. Dengan begitu, ijma syari itu adalah ijma yang hakikatnya dapat menjadi hujah syariah. Nah, syariah ya. Setelah itu kesepakatan hukum yang dihasilkan juga dari ijma ini telah dipastikan sehingga tidak perlu lagi menetapkan hukum lain serta tidak mesti berijtihad kembali mengenai permasalahan yang sama. Nah, yang kedua ada ijma sukuti. Apa itu ijma sukuti? Yakni ijma sukuti itu adalah pernyataan yang dikemukakan secara jelas oleh sebagian saja. Nah, sementara sebagian ulama lainnya hanya diam. Ini kebalikan dari ijma yang pertama tadi. Nah, dalilnya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surat An-Nisa ayat 115 yang artinya Siapa yang menantang Rasulullah setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat kembalinya manusia. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai ijma. Dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai materi kias. Kata kias berasal dari akar kata kasa yakisu kiasan yang artinya pengukuran. Para ulama usul fikih juga mendefinisikan kias dalam redaksi yang beragam namun memiliki makna yang sama. Menurut istilah, kias adalah menyamakan suatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukumnya berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Nah, kias juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan pandangan suatu hukum terhadap hukum lainnya. Nah, jenis-jenis kias. Nah, jenis-jenis kias itu terbagi menjadi 3, yaitu ada kias ilat, kias dalahah, dan kias sabiah. Di sini saya akan menjelaskan 3 kias tersebut. Yang pertama, kias ilat. Apa itu kias ilat? Kias ilat adalah jenis kias yang sudah memiliki suatu kejelasan dari kedua persoalan yang sudah dibandingkan dan diukur. Nah, kias ilat juga terdiri dari 2 jenis, yaitu kias jahil dan kias kafi. Nah, yang kedua, kias dalahah. Apa itu kias dalahah? Kias dalahah adalah jenis kias yang sudah memperhatikan keadaan hukum yang sesuai dengan dalil yang ilat, atau kias bisa juga diartikan sebagai yang dapat diterapkan dengan cara menghubungkan pokok dan cabang hukum berdasarkan ilat lainnya. Nah, yang ketiga adalah kias sahabah. Apa itu kias sahabah? Kias sahabah itu adalah jenis kias yang mempertemukan antara cabang kias satu dengan suatu pokok. Nah,
suatu pokok permasalahan yang berfungsi hanya untuk penyempurnaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit rukun-rukun kias. Nah, sama halnya dengan ijma, nah kias juga memiliki rukun-rukun dengan rukun yang menjadi sah. Oleh sebab itu, dalam membentuk kias maka harus menemukan rukun-rukun kias terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada rukun asal. Rukun asal adalah asal mula dari permasalahan yang sudah sebelumnya atau hukumnya sudah ada dalam bentuk nas. Asal juga memiliki nama lain yang lebih sering dikenal dengan sebutan musyabah bi atau tempat mengkiaskan. Yang kedua itu ada hukum asal. Hukum asal adalah hukum syar'i yang sudah diterapkan oleh nas serta sudah dihendak untuk melakukan penetapan terhadap hukum faru. Dengan kata lain, hukum asal kedudukannya harus sejajar. Apakah termaksud sunnah atau wajib atau mubah ataupun juga makruh. Nah, yang ketiga itu adalah faru. Apa itu faru? Faru adalah cabang yang berasal dari masalah asal atau rukun faru ini biasanya dari suatu akibat dari sebagai yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum kias. Nah, dasar hukum kias itu mengenai jumhur ulama usul fiqh sepakat bahwa kias dapat dijadikan sebagai sumber dasar penetapan hukum Islam serta sebagai dalil hukum Islam yang bersifat praktis. Nah, berbagai pendapat mazhab seperti Zahiriyah dan sebagian Syiah bahwa kias tidak bisa dijadikan sumber landasan hukum. Nah, berdasarkan salah satu dalil firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan landasan dibolehkannya kias menjadi cara penetapan hukum adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi atau yang artinya saja ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah atau Nabi Muhammad serta ulumul mari atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu sedikit penjelasan dalil mengenai kias atau diperbolehkannya kias. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi istinbat. Ini saya akan menjelaskan pengertian istinbat. Nah, pengertian istinbat adalah proses intelektual dalam hukum Islam saat hukum atau ketentuan hukum ditarik dan diturunkan dari sumber-sumber tertentu. Artinya itu berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ditentukan dalam sumber-sumber utama Al-Quran dan hadis. Nah, proses istinbat itu melibatkan beberapa metode yang digunakan para ulama dan cendekiawan agama. Beberapa metode tersebut itu termaksud yang pertama, istinbat dari Al-Quran. Nah, istinbat ini dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan menarik hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah istinbat dari hadis. Nah, hadis adalah sumber lain yang digunakan dalam proses istinbat. Nah, para ulama menganalisis hadis-hadis yang relevan untuk menentukan petunjuk hukum berdasarkan hadis. Yang ketiga, istinbat dari kias. Nah, metode ini melibatkan perbandingan situasi baru dengan situasi yang telah diatur dalam sumber-sumber utama atau sumber-sumber yang lebih utama sebelumnya. Yang keempat adalah istinbat dari ijma. Ijma adalah konsensus ulama tentang suatu masalah tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk istinbat. Yang kelima ada istinbat dari marsalah mursalah yang merupakan prinsip ini memungkinkan ulama untuk menarik hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan hukum. Nah, fungsi utama dari istinbat itu adalah untuk memberi pandangan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, proses istinbat memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam dan memungkinkan hukum agama untuk menjadi relevan dalam berbagai konteks sosial. Dan berbagai fungsi utama dari istinbat adalah yang pertama itu ada menyediakan panduan hukum. Nah, istinbat juga memungkinkan para ulama dan cendekiawan untuk mengambil prinsip-prinsip agama dan menerapkan dalam kasus-kasus konkret. Yang kedua itu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Nah, maksudnya itu adalah memungkinkan penyesuaian hukum Islam dengan tuntunan zaman yang
terus berkembang. Ini penting agar hukum agama tetap relevan dan bisa diaplikasikan dalam berbagai situasi. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai istimban. Baik, mungkin itu saja sedikit yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri penjelasan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.